Ya, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya ini penggemarnya saudara Ustadz Zuma ini. Saya ini hanya kepengen sekali bicara langsung sama Ustadz Zuma ini. Karena saya selalu lihat di komal-komal dia di YouTube itu, waduh, begitu luar biasa ya. Makasih Bang Ahmad. Siap. Iya, salam kenal. Saya ini Salam kenal Bang. pengikut juga ini. Pengikut apa namanya? Pembenteng ini ikut juga. Iya, alhamdulillah, Saya masya Allah. hanya selalu nonton di YouTube aja ini. Nah, baru kali ini saya bisa bicara langsung sama Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma ya. Makasih Bang Ahmad atas dukungannya kepada kami Saya semua. dari Palembang ini. Iya. Merasakan. Baik. Oke. Ya, Coba. saya ini. Iya, masya Allah. Teman-teman, ayat yang saya maksud itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Nah, pasti coba teman-teman ini udah pernah rasakan ini kebenaran ayat ketika berdiskusi dengan orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi penyeru bagi umat Islam, apakah itu ustadz, ulama, kiai, apologet Islam, kepada orang-orang kafir seperti seorang gembala. Jadi kita itu umat Islam seperti gembala yang meneriaki binatang. Jadi meneriaki orang-orang kafir yang tidak mendengar selain hanya panggilan, hanya suara saja. Sama seperti kambing, kalau kita panggil kambing, panggilnya nengok, mbek, kambing nengok, tapi dia tidak ngerti. Kambing, coba kau sikat gigimu. Kambing mendengar, tapi dia tidak ngerti apa maksud daripada pernyataan kita. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, sama yang seperti tadi Wahyu 5 nomor 6. Sudah kita jelaskan, sudah kita kasih data. Apakah mengerti? Tidak. Kenapa demikian? Karena mereka membutakan hati mereka. Mereka menutup kuping mereka, menutup mata mereka. Inilah yang terjadi. Makanya kenapa saudara Demian kemarin itu mu'alaf? Karena dia membaca data-data Quran yang membahas tentang tipikal orang-orang kafir. Ternyata di Al-Quran itu sudah diceritakan apa yang Demian rasakan selama dia kafir. Semuanya rahasia itu ada di Al-Quran diungkap. Makanya dia mengatakan, oh inilah salah satu mukjizat Al-Quran yang sering disampaikan para apologet Islam, bahwa mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar itu adalah Al-Quran. Ternyata salah satunya adalah mengungkap tipikal, ciri-ciri, kemudian karakter, sifat, tabiat orang-orang kafir. Termasuk ayat ini, Al-Baqarah ayat 171. Jadi umat Islam ibarat seperti gembala, ya, toa di masjid dipasang di mana-mana. Kita perdengarkan kebenaran itu, kemudian mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Nah, jangankan kemudian tentang Al-Quran, tentang Bible aja mereka tidak paham, tidak bisa ngerti itu maksudnya. Apa yang menyebabkan demikian? Wa iyad'una illa syaitanan marida, karena mereka menyembah iblis yang durhaka. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran, dan buatan ini muncul, cerita-cerita seperti ini muncul di dalam Bible. Sangat menarik, sahabat-sahabat sekalian. Andai saja tidak ada orang yang selalu selalu meneropong pergerakan saya. Sangat menarik sebenarnya kalau kita itu membahas Quran kaitannya dengan perbandingan agama. Menarik sekali. Cuman kita nggak ingin kena undang-undang nanti ketika kita monolog. Padahal kalau kita jelaskan ini semua, kita bongkar semuanya dengan landasan pijakan Quran, dengan yang Allah sampaikan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu semua bisa kita urai. Isi Bible-nya bisa kita urai berlandaskan ayat suci Al-Quran. Oh bisa sekali. Cuman masalahnya sekarang banyak yang was-was, jangan monolog
karena itu akan merusak orang yang mendengarkan, utamanya dari sebelah. Tapi yang pasti kemudian Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian beberapa pendebat Kristen itu meninggalkan agama mereka, karena semua yang mereka rasakan, yang mereka perbincangkan, sampai Demian nelpon sambil nangis ke kita, itu dia sampaikan apa? Bang Suma, kalau saya berdebat selama ini, apa yang Bang Suma sampaikan itu semuanya benar, itu yang kurasakan. Tapi saya mencoba untuk membantah dan berpura-pura kuat dengan berbagai macam dalih yang saya jadikan sebagai sandaran. Bahkan saya tertawa, seakan-akan menertawakan Bang Suma, tapi sebenarnya itu menertawakan diri saya, Bang. Lama-lama saya mau kemana ini? Akhirnya saya perdalam bahasa Ibrani, belajar kitab Nevi'im, Ketubim, kitab Tanak. Dan rupa-rupanya semakin saya pelajari itu, semakin agama saya semakin jauh mengecil. Seibarat tadinya bola, begitu semakin saya belajar bahasa Ibrani, keyakinan saya dalam hati saya dan aspek akal terhadap kitab suci saya selama ini itu semakin mengecil. Dan sekarang sudah lebih kecil dari merica. Sementara kebenaran Al-Quran tidak bisa saya ukur luasnya langit dan bumi. Itu pengakuan beliau. Nah, inilah salah satu contoh teman-teman membuka komal, mengajak mereka berdiskusi. Lawan mereka adalah, musuh mereka adalah Bible. Kenapa demikian? Karena kita hidup di zaman modern, di mana semua yang kita sentuh, semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua yang kita dengarkan harus kemudian bersandarkan kepada kebenaran insting akal. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akal, udah nggak cocok. Kalau zaman dulu, zaman batu nih ya, orang mengatakan bahwa sapi itu adalah ayam, atau sapi itu adalah Tuhan atau dewa atau Sang Maha Pencipta. Boleh orang percaya, boleh. Kenapa? Karena pada saat itu ilmu dan pengetahuan belum semumpuni kayak sekarang. Coba, kalau dulu jangan zaman jauh, zaman kita masih kecil, orang yang muka 1000, teman-teman paham enggak muka 1000? Ada kan manusia yang lahir itu di mana-mana mirip semua wajahnya, ada kan? Yang lahir prematur 6 bulan, 7 bulan, mukanya semua sama, laki perempuan. Orang idiot. Orang idiot lah, bahasa Medannya mungkin orang pau. seperti Darni Rasmi itu orang pau. Nah, orang-orang kayak begini dulu mana ada. Orang kayak begitu dianggap sebagai sesuatu yang dalam keluarga dianggap sebagai aib. Tapi di zaman modern sekarang ini, justru orang-orang kayak begini itu juga mendapatkan panggung. Ya, meskipun hanya ecek-ecek, meskipun hanya sebuah lelucon, tapi paling tidak dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan hal yang positif terhadap kehidupan manusia. Itu hebatnya sekarang ini. Nah, anehnya, ketika kita berangkat dari ilmu, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka pahami, apa yang mereka imani, percayai, seperti tadi, sapi di zaman jahiliyah bisa jadi dianggap sebagai dewa, dianggap sebagai jelmaan yang Maha Pencipta yang menciptakan alam ini. Itu dulu boleh. Bergeser waktu di zaman sekarang, ada yang percaya seperti itu. Itu namanya bahlul. Iya, bahlul. Zaman modern, ilmu semua sudah sempurna, udah canggih gitu loh. Tapi coba kalau Al-Quran, geser ke zaman bagaimanapun bentuknya, Quran tetap dengan konsepnya, dengan aturannya, dengan kaidah-kaidah yang nongol yang muncul di dalamnya, itu selaras dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau mereka nggak lagi. Nah, orang-orang yang memiliki kepiawaian untuk mengolah data dalam memori mereka, akal, itu akan sampai kepada Quran. Sedangkan mereka, hari ini kita lihat, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a aw nida. Itu betul itu. Itu tidak bisa kita ragukan. Kita seperti orang yang sedang menggembalakan hewan. Contoh, menurut Yesus, dia diutus kepada umat mana? Menurut Yesus,
Menurut dia, dikatakanlah, ya awalnya memang dia diutus untuk Bani Israel tapi ditolak. Lama-lama dia meminta kepada seluruh dunia untuk dijadikan sebagai murid. Itu pengakuan mereka tuh. Nah, kita tanya lagi. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24. Adakah bantahan untuk ucapan Yesus ini dari Yesus sendiri? Kalau ada, berarti Yesus plan. Ternyata cek per cek, sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya, pasti antum udah tahu, tak ada ucapan Yesus itu, aku diutus kemudian untuk kepada seluruh umat manusia, itu tak ada. Seibarat Nabi Musa alaihissalam, dia diutus hanya kepada Bani Israel, Yesus pun demikian, hanya diutus kepada Bani Israel. Nabi Muhammad, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku diutus sebagai rasul kepada seluruh umat manusia, semuanya. Dalilnya ada. Nah, Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Mana ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia? Tak ada. Tak ada. Ketika dia membawa Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa. Nah, tanda tanya tuh. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nomor 19-nya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu masih perlu dibahas. Ini siapa yang mengatakan seperti itu? Ternyata cek per cek, yang mengatakan seperti itu adalah orang yang keluar dari goa kubur. Nah, ini ada memang makhluk yang datang kepada orang-orang pilihan, karena dalam Matius 24 nomor 24 Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang dan kemudian dia bisa melakukan banyak mukjizat, sekiranya juga dia bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Maksudnya orang pilihan itu bisa kita lihat dalam Yohanes 6:70, bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, tapi satu di antaramu adalah iblis. Berarti orang pilihan yang dimaksud di sini adalah murid-murid juga, tidak lepas dari penyesatan oknum yang mengaku Yesus, yang Yesus nubuatkan tersebut. Nah, jadi yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu kalau ada oten, kita akan sadarkan mereka itu bukanlah anak Maria. Itu adalah sosok yang keluar dari kubur. Siapakah dia yang keluar dari kubur ini? Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 12:31, penguasa dunia, yaitu iblis, telah dilemparkan, akan dilemparkan keluar. Pertanyaannya, keluar dari mana? Kalau keluar dari surga, itu sudah terjadi. Keluar dari Gan Eden, itu sudah terjadi sejak Adam alaihissalam. Nah, sekarang dia keluar dari mana? Satu-satunya cara untuk mengetahui itu, baca 2 Petrus 2. Iblis dimasukkan ke dalam gua, baca Yesaya 14, 12, 13, 14. Endingnya di Natal 15, iblis dimasukkan ke dalam kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Itulah yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira begitu sahabat sekalian. Mohon maaf kalau saya banyak narasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk menguatkan iman, utamanya iman saya sendiri. Dan kalau ada hal yang keliru silakan diluruskan. Teman-teman Oten silakan dinaikkan. Sementara saya ngangkat telepon dulu. Ada telepon dari teman Ustadz Farid. Kayaknya penting ini karena berulang. Demikian sahabat, silakan diambil alih sebentar. Iya, mantap Gurunda ya. Ya baik. Yuk silakan oten-oten yang mungkin ada di bawah yang ingin berdiskusi ya dengan Gurunda Zuma. Nah, silakan naik yuk. Kirim permintaan naik. Takut bang, takut. Gak ada yang berani naik. Banyak kali oten. Ngomong sopan ya.
silakan yang oten-oten yang mau naik, baik dari Protestan maupun Katolik, silakan. Ya, buat yang muslim tahan dulu ya, jangan buat permintaan. Yang Kristen aja boleh buat permintaan. Nah. Ya kalau nggak sanggup sendiri, berdua juga nggak apa-apa. Oten berdua. Tapi ya inilah sesungguhnya kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah si penyampai kebenaran tidak berani diskusi. Tidak berani. Di Koma Kristen pun juga begitu. Katanya kebenaran. Ketika kami naik, memanglah balik bertanya. Bertanya ke baginda Rasulullah. Menanyakan ke tentang Al-Quran. Kalau katanya kebenaran. Kalau kebenaran jangan takutlah. Kita bongkar siapa yang benar sebenarnya gitu loh. Juga, ayo naik. Dua-dua kalian pun nggak apa-apa. Ayo. Benar juga saat aku buka tadi ke yang literasi yang dibilang Gurunda tadi, memang benar. Wahyu 5 nomor 6 itu dinubuatkan oleh Yesus akan terjadi kepada angkatan-angkatan jahat. Nah nih, adanya 7 roh yang akan datang ke dalam tubuh manusia. Ya ini si pengikut-pengikut yang mereka klaim sebagai Roh Kudus ini. 7 roh inilah yang menjadi si penghasut atau antikristus yang menolak ajaran-ajaran Yesus. Nah, jadi ajaran Yesus bukan Kristen ya. Kristen itu ajaran roh, ke-7 roh itu. Itu. Ayo Ten, ayo. Naik sini. Tadi si tikus itu mana? Dia di bawah terus. Aku di mute. Langsung kamu sama Bang Juma aja. Si tikus yang masih di bawah, ayo naik. Nah, jangan di bawah aja kau. Nyolong padi aja kau di bawah. Nyolong bangke aja kau di bawah. Ayo, naik. Udah punah oten jadinya. Aduh, tadi banyak otennya. Kemana kalian semua? Intip-intip aja kayak tikus. Iya. Udah dosot itu. Yang mau dipertahankan juga nggak ada sama mereka kali. Yang mau dipertahankan nggak ada. Sesungguhnya mereka itu hanya mempertahankan Tuhan fiktif, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan manusia. Hanya tokoh halu. Ya. Tolong dikecilkan dulu Bang Zuma, kita nanti kena tombak Romawi pula nanti. Ayo silakan oten-oten yang ingin berdiskusi dengan santun, silakan ya. Ayo kita uji akal kalian, yuk kita uji di sini. Masa 500 mata memandang nggak ada oten? Kebangetan itu. Ayo 500 lebih mata memandang, ayo. Oke, ini kayaknya perlu kita bernarasi dulu untuk mengajak mereka naik. Mumpung ada Abang Zuma di atas, jadi sebelum ada yang naik oten, biar saya bernarasi dulu. Nanti yang pastinya hanya Gurunda yang tahu terkait Bible ini. Ini ada Bible tai ya, di dalamnya ada tai. Jadi sesungguhnya Yesus itu hanyalah tokoh fiktif, sehingga mengatakan narasi-narasi yang tidak baik, yang tidak pantas ke dalam Bible, dan masih dikatakan ini adalah firman Tuhan. Dan inilah sebenarnya kebenaran, bahwa sebenar-benarnya itu adalah Tuhan-Tuhan-Tuhanan, bukan sejatinya Tuhan yang benar. Tidak ada yang namanya Tuhan itu, jejak-jejak peninggalannya nggak ada. Ini Tuhan apa ini? Satu pun nggak ada, tanggal lahirnya satu pun umat Kristen di dunia tidak ada yang tahu. Bahkan saya minta data di mana makamnya Maria, nggak ada. Ini kan jelas bahwa ini bukan Tuhan. Jadi sesuatu yang nggak ada diada-adakan untuk mengada-ngada, mengatakan sesuatu yang tidak ada itu supaya dijadikan Tuhan, yaitu Yesus. Karena Yesus itu hanyalah tokoh fiktif. Kemudian kita kembali lagi ke Bible mereka. Di Bible mereka juga begitu. Tidak ada Yesus itu mengaku Tuhan. Tidak ada Yesus menyuruh ibadah minggu. Tidak ada menyuruh pergi ke gereja, mendirikan gereja. Nggak ada semua. Berawal dari ketidakadaan. Alih diada-adakan menjadi mengada-ngada.
Ketika kami bertanya, jawabnya AI nggak tahu, nggak jelas. Ya makanya nggak bawa otak lah. Lainnya ditanya, lainnya dijelaskan. Kemudian kami bertanya, baca satu perikop. Ketika Kristen menjelaskan, tetap mencomot-comot ayat. Nggak ada mereka yang menjelaskan cara satu perikop dibacakan, nggak ada. Jadi tolonglah punya Bible, ya beradablah sedikit, jangan mengambil Tuhan orang, dan percaya dirilah dengan keyakinan Anda, dan kembali kepada Theos. Hanya itulah jalan yang lurus, yaitu Theos. Nah itu. Ya, Kristen ini kenapa ya? Apa yang mereka banggakan dari Yesus ya? Kadang-kadang saya heran, ketika kita berdiskusi, berdialog dengan saudara kita Kristen, mereka selalu mengatakan Yesus itu raja di bumi dan di sorga ya. Kalau memang dia raja, ya kan? Kalau dia memang raja, mana kerajaannya? Apa nama kerajaannya? Kan harus jelas gitu. Berapa pasukannya, ya kan? Lalu mereka ini mengkompar dengan Nabi kita. Kenapa dengan Nabi Muhammad? Kita tanya Tuhannya, mereka nanyakan Nabi. Kenapa? Karena mereka nggak bisa memframing Tuhan kita, kan gitu. Nah, ketika kita tanya ke mereka, apa hebatnya Yesus ini? Apa hebatnya dibanding Nabi Muhammad? Jauh sekali, saudara. Ya kita sapa dulu, yuk. Yang baru naik ini. Ya, Ruben, selamat bergabung, Ruben. Bentar mas. Ngapain kau, Ruben? Lagi coli dia nih kayaknya. Lagi gantung. Bentar mas, daging mas. Ya, Bang Ruben agamanya apa Bang Ruben? Bang Ruben monitor. Nggak jelas. Kabur. Aduh, naiklah. Notennya naiklah. Iya. Ya coba bandingkan Bang Ali ya. Nabi kita itu gagah perkasa, mempunyai bala tentara ya. Ketika berperang dengan kafir kan. Coba dibandingkan dengan Yesus. Yesus cuma 12 muridnya, pengikutnya. Baju aja melekat di badan. Dia tidurnya aja di emperan, nompang-nompang. Betul, Nabi kita ganteng. Mempunyai istri ganteng gagah. Yesus kawin nggak ada istri. Itu yang buat si Blender kok apa tuh kemarin. Saat ditanya, kira-kira menurut kamu yang di dalam sempak Yesus itu apa katanya? Nah tuh. Jadi apa yang jawab Oten? Ya notnya berarti nggak adil Tuhan. Nggak adil Tuhan kau. Dia cuma datang sebagai laki-laki. Iya. Perempuan mana? Ada tamu Bang Ali. Ada tamu. Siapa tuh? Siapa dulu? Pandang Giangit. Selamat pagi. Jatuh dia. Sedang langitnya tuh. Turun ya. Nggak kuat kakinya, gemetar. Nah itu. Jadi kalau lato-lato, jadi Tuhannya yang perempuan siapa? Nggak ada kan Tuhannya? Nggak adil dia sebagai Tuhan. Agak adil. Jadi nggak pantas dipertuhankan ya. Tuhan yang nggak adil nggak pantas dipertuhankan. Tuhan yang nggak maha kuasa nggak pantas dituhankan. Di mana maha kuasanya? Bikin air susu aja dia harus mengisap payudara Maria. Iya. Makanya saya bilang Yesus itu Nabi kita itu orang kaya, saudagar. Yesus mana? Pakai kolor, pakai sempak. Nggak ada baju. Kita cukur aja minjem Bang. Kita cukur aja minjam. Bahkan jubahnya juga dijual sama Yesus. Iya. Saking miskinnya. Mau naik keledai aja harus curi. Nggak dipulang-pulangin sampai karang. Aduh. Keben Bang. Keben tuh. Aduh, bentar lagi aku ini nampaknya ini.
Makanya Rasanya serem sih, gimana nggak ketombak itu gitu. Datang. Lu banyak datang penombak ini. Tap kalian, tap. Hati-hati. Bang Estetika ganti akun bang. Ganti akun di bawah tap. Iya. Tap. Kemudian itu sudah ada 2 kursi untuk Kristen. Jadi kalau grogi, bawa teman lah. Ya, kepada Kristen. Ada si logika di atas? Nggak ada kok. Nggak ada. Ya Demian, selamat bergabung Demian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai umat muslim ya miris juga sih ngelihat kita jangan ngolok-ngolok gitu, karena mereka pasti akan membalas nabi kita juga seperti itu gitu. Enggak, itu kan datanya. Kita bukan mengolok-olok. Itu kan ada semua datanya. Betul nggak Bang Demian? Selamat dia si Demian. Bakal balas Bang, sedih banget kalau Nabi Muhammad juga diolok-olok mereka seperti itu. Kak, jadi begini Kak, Allah saja sudah diolok-olok, sudah dihinakan, sudah direndahkan dalam Bible mereka. Kemana kakak pada saat itu? Sampai saat ini, kalau hanya mengatakan kepada kita jangan mengolok-olok, sementara kita bicara data, bicara kebenaran tentang Bible. Jadi kita tidak mengolok-olok. Tapi coba kakak pikir lagi, di dalam Bible itu Allah dikatakan beranak, Allah dikatakan bermata 7, bertanduk 7. Nah kemana kakak saat itu? Jadi tolong antara Romawi kena tombak. Jadi kasih Waalaikumsalam. Lanjut. Hati-hati. Ya, Waalaikumsalam. Kakak yang tadi ini ya, aku juga kakak. Di mana kami mengolok-ngolokkan? Yang kami baca semua isi Bible. Hah? Coba di mana? Naik lagi kau sama aku debat kalau enggak. Dia bos kali lintas agama ini mungkin. Saya selalu melihat Komal Bang, cuma kau nggak usah banyak cakap. Di mana kami mengolok-ngolok? Bodoh kali kau. Kau kalau nggak tahu Bible, diam. Jadi penonton ya, diam. Andal kali kau. Di sini kita kawan-kawan berjuang semua, tahu-tahu dia mau matahi kita. Segala sesuatu yang ada di Bible ya bukan hujatan lah. Gimana sih? Gak berani kami kalau nggak pakai Bible dengan Al-Quran. Balul. Yuk kita kasih slot dulu untuk Oten 1 mungkin ya. Itu Oten udah aku naikkan dari bandel-bandel kali kalian. Bandel itu. Kena pinggangku mak, ditombak tadi mak. Udah ngelak aku kena juga. Coba diajari ngelak Bang. Kejam kali. Mana guru gue ngajari kamu? Biar aku rasakan apa yang kau rasakan. Iya kan? Kan udah ngerasain duluan. Ya kalau Bang Ali kan di lambung, aku di rusuk ini. Aduh. Jadi Kristen naik lah. Izin sedikit apa enggak? Izin. Boleh enggak? Ya, silakan. Oh ya, saya sedikit menyampaikan karena di bawah banyak itu. Saya bukan tuan logika ya. Saya bukan tuan logika. Saya logika pelaut. Saya bukan tuan logika karena ada typing tadi Bang. Disangkanya saya tuan logika. Ya demikian. Nggak tahu mereka itu logika pelaut. Sahabat lama saya ini logika pelaut. Iya, enggak ada rencana ganti nama Bang. Sama-sama. Saya rencana nanti ganti nama Ansar nama asli saya. Demikian ya. Soalnya sudah mengakar itu sama dia itu. Ya karena Bang logika pelaut udah lama saya lihat nggak beredar, jadi mereka kira ini logika itu. Kensu. Itu udah aku cari makanan kalian. Capek aku udah nyarinya. Itu ada makanan kalian bawa. Silakan. Kenung. Selamat pagi menjelang siang Kenung. Pelan-pelan kunyahnya Bang Estetika. Iya, nanti kita kasih ke Buyung aja lah sama Bang Ali. Daripada aku pula yang kena tombak nanti kan. Pertanyaan bagaimana? Ya Kristen Islam Bang Kenung, Kristen ya? Saya Kristen 100%.
Ya harus Kristen lah, kalau nggak ada makanan kami di sini. Gurunda kita Bang Zuma ini apa? Ya mau diskusi sama gurunda kita Bang Zuma atau sama kita Bang? Saya hadir untuk belajar. Begitu. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau tanyakan, yang saya mau tanya, beza Tuhan Allah SWT dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bedanya saya jawab singkat aja. Tuhan kami itu tidak terlihat, laisa kami sedisayun, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tuhan Kristen kelihatan orang, jadi orangnya. Kita serahkan aja ke Bang. Begini. Kasih masukan ya Bang ya, kalau bisa. Kalau dia tidak kelihatan. Jangan disingkat ya Bang ya. Udah. Jangan disingkat ya. Bang Cuma udah selesai. Baik, materinya sangat menarik ya terkait dengan saudara. Salam kenal saudara Kensung. Saya ingin membaca data dulu ya. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Quran surah Fussilat, Allah menyatakan dirinya bukan dengan memperlihatkan dirinya menjadi makhluk atau menjadi bukan dirinya, menjadi bukan Tuhan. Oke. Sabar dulu, Kenapa dia tidak mau memperlihatkan diri? Kenapa dia tidak mau memperlihatkan diri? Sabar. Karena dia menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi yang akan menerangkan tentang dirinya. Saya rasa diskusi ini harus elegan, jangan sahut-sahutan. Sabar dulu. Jangan sahut-sahutan. Ya, sabar yang tertib. Kalau terangkan dengan jelas ya, dengan fakta, dengan data. Iya, saya terangkan dengan data. Makanya Anda duduk cantik aja. Oke. Tapi dengan sejarah? Sejarah hari ini juga menerangkan Tuhan kami itu ada ya. Jadi gini, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, yang kami sembah menyatakan kemudian sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim. Aku Tuhan memperlihatkan keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi Tuhan kami itu diketahui adanya oleh orang-orang yang berakal, bahwa Tuhan itu ada. Cukup dengan melihat alam semesta ini, bahkan cukup untuk berpikir tentang diri kita. Nah, saya lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Mungkin saudara nanti punya kewajiban untuk menjelaskan ini. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini siapa ini Bang? Apakah yang dimaksud 1 Timotius 6 nomor 16 ini Tuhan, anaknya Maria, atau Tuhan saya? Karena kalau Tuhan saya itu tidak terhampiri oleh maut, tidak ada orang yang pernah melihat, tidak ada orang yang pernah menyentuhnya, dan baginya kehidupan yang maha kekal. Nah, 1 Timotius 6 ini membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membahas tentang Tuhan Kristen, Yesus? Silakan. Silakan Kesnung, silakan. Jawab. Ditanggapi. Itu Arul itu pun hotel itu Bang Arul. Arul monitor Arul. Ya. Keilahian dengan kemanusiaan itu wajib dipahami. Ya silakan. Saya cuman bertanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini tentang Tuhan saya atau Tuhan Anda yang adalah anak manusia bernama Yesus? Tuhan saya. Tuhan Anda manusia. Tuhan Anda manusia. Zuma, stop dulu Zuma. Ya silakan. Yang kamu maksudkan itu Tuhan saya dalam bentuk keilahian dan tidak tersentuh. Memang tidak terjangkau, tapi dalam bentuk kemanusiaan dia kelihatan. Bahaya ini. Kok ada tidak Tuhan bahaya, dalam bentuk manusia? Yohanes 1 ayat 1, pada awalnya adalah firman manusia. Oke, saya tidak mau debat orang
Pertanyaan saya kan jelas tuh. Dialah satu-satunya, dia satu-satunya, dia satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Itu siapa? Itu ilahi, keilahian. Itu Yesus bukan? Itu Yesus bukan? Yesus itu nama. Nah, inilah saudara-saudara, inilah yang saya katakan tadi dalam Al-Quran yang kita bacakan sama-sama. Bahwasanya orang kafir itu seperti hewan. Kamu ampun, ya kan? Benar kan? Kamu punya nenek. Benar nggak, teman-teman? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida. Inilah mereka yang kena. Orang-orang kafir itu seperti binatang, mendengar tapi tidak mengerti, mendengar tapi tidak memahami. Sudah jelas-jelas dikatakan di sana, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh, atanasia dalam bahasa Yunani, tidak tersentuh oleh kematian. Yesus mati 3 hari 3 malam, tersentuh oleh kematian. Berarti yang dibahas 1 Timotius 6:16 ini bukan Yesus bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus dilahirkan manusia, diurut, dimandikan, diceboin, dinetein. Seorang pun tidak pernah melihat dia, jangankan melihat, dia pun dibunuh, Cahayu. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia, jangankan dapat melihat, ditombak lambungnya pun bisanya. Dan baginya lah hormat. Bagaimana mau hormat? Ditampar, diseret, diludahin, ditelanjangin, digantung, dibunuh, alamak. Kuasa yang kekal. Kayak mana mau kuasa? Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum magfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan pencipta alam semesta yang tidak bisa terlihat, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Nah, ini Kristen salah setting dari awal. Kristen salah setting, Kristen salah tidur, salah bangun, otaknya salah operasionalnya keliru gitu loh. Sahabat Kikocat, syukran. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Saya bukannya penghujat, bukan mau menista, enggak. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau saudara-saudara Kristen, utamanya tokoh-tokoh mereka ini, pastor pendeta, enggak segera angkat bicara tentang Yesus, bahwa dia adalah manusia atau dia adalah bukan anak Maria tapi Yesus lain, maka teman-teman yang sudah terlanjur masuk ke dalam dunia apologet, debat lintas agama atau perbandingan agama, akan tak henti-hentinya mengulas ini. Untuk itu kalian yang memulai peperangan, kalian juga yang harus mengademkan. Saya kira begitu teman. Silakan dinaikkan lagi pasien baru kalau ada. Ya, baik Bang Zuma. Kita sapa dulu nih, Las Medan Chris. Ya. Kristen Islam. Iya, Kristen. Oke, baik, sebentar ditahan dulu. Alfian Yan, selamat pagi menjelang siang. Kristen Islam. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, salam kenal aja. Nah, ngefans sama Bang Zuma. Saya dari Kalimantan Barat, Bang. Ya. Masya Allah. Iya Bang. Makasih Bang. Cuman itu aja, saya di bawah aja Bang. Saya nggak bisa apa namanya. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa ya seperti Yesus ya. Ya, oke Bang, makasih ya. Bang sudah hadir di sini Bang. Ya, baik. Ya, Bang. Ya, makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk silakan Las Medan Chris, gimana? Apa yang mau ditanggapi? Mungkin mau menanggapi dari Gurunda Zuma? Apa ya yang mau ditanggapi ya, karena dari tadi semua guru itu ngawur semua jawabannya. Ngawur ya Bang?
Iya, sangat ngawur. Oke. Gini. Jadi kalau umat Islam itu kan udah jelas tuh. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Itu umat Islam tuh. Lalu kemudian diterangkan di ayat yang lain, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan alam semesta yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan yang besar. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, wahai umat Islam, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut dengan matanya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini Islam, Bung. Umat Islam tidak perlu menunggu penguasa alam semesta turun menjadi bayi. Gak perlu. Umat Islam adalah makhluk yang berakal, yang bisa sampai kepada Tuhan pencipta alam semesta, meski mereka tak melihat wujud atau hakikat sesungguhnya daripada pencipta itu. Muncul pertanyaan kemudian, ini yang disifati, yang mutlak absolut yang ada pada diri Tuhan pencipta alam semesta. Tak ada manusia yang mampu melihat dengan mata telanjang. 1 Timotius 6 nomor 16 ini bercerita tentang Yesus Tuhan Kristen atau bercerita tentang Tuhannya umat Islam? Silakan Anda jawab. Sebelum dijawab, aku izin turun dulu ya, kawan-kawan, saudara-saudaraku semua. Ya, aku izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman Muslim yang berada di bawah, tolong ditahan supaya jangan di multi dulu ya, biar teman-teman Kristen yang naik nanti. Lanjut Bang Ais Medan. Iya, saya sudah jawab tadi yang ditanyakan tadi itu ya, Tuhannya Kristen. Kapan itu? Pakai bahasa roh, berkata dalam hati mungkin. Loh, tadi pertanyaannya apa? Tadi kan 1 Timotius 6 nomor 16 itu membahas tentang Tuhannya Kristen Yesus atau membahas tentang Tuhan kami umat Islam? Silakan. Saya buka ya, 1 Timotius apa? 6:16. Oke, saya baca. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Iya. Terus apa iya? Yang memang mau komplain dengan pernyataan saya tadi apa? Enggak. Ini yang dibahas di data itu Tuhannya umat Islam atau Yesus? Ini Bapa ini ataupun Allah ini, itu kan yang diperkenalkan Yesus kan, sehingga enggak, Yesus pertanyaan saya sederhana loh Bang. Itu yang dimaksud di sana Yesus atau Allah Subhanahu wa taala? Bang, pakai nalar sederhana saja Bang. Alkitab itu tidak mengenal Allah. Yang dikenal itu adalah Allah dan Bapa. Nggak mungkin. Nggak usah lari ke situ, nggak usah lari ke sana. Oh, nggak lari ke situ. Itu kan beda nggak usah ke sana. Kalau Allah itu Tuhan yang ada datang dari Arab Bang. Sedangkan Allah itu Tuhan yang datang dari tanah Israel. Ini saudara, Tuhan ini kan berbeda. Saudara, jangan bebal kayak gitu napa. Tuhan juga datang dari Yunani. Bang, saya mau tanya Bang. Saya mau tanya dengan Abang, apa bedanya Allah, saudara. Apa bedanya Tuhan Abang dengan Tuhannya Yahudi? Coba, apa bedanya? Kok jadi Tuhannya Yahudi? Kenapa jadi Tuhannya Yahudi? Yang saya tanya ini Tuhannya Kristen. Pertanyaan saya sederhana. 1 Timotius 6 nomor 16 itu Yesus atau Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan. Iya, yang dimaksud itu merujuk kepada Bapa yang ada di surga, bukan firman yang datang. Saya tidak tanya itu, manusia. Saya tidak. Pertanyaan saya sederhana loh. Jangan sampai Al-Quran semakin nyata. Wa matalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a aw nida. Al-Quran mengatakan Anda seperti hewan.
mendengar tapi tidak mengerti atau pura-pura menipu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang kafir ingin menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Anda dibahas habis Al-Quran, ditelanjangi Al-Quran Anda itu. Saya bertanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Yesus atau hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Oke, saya jawab ya. Bang Juma, kalau seandainya Anda punya rasa malu sedikit pun, bagaimana mungkin kitabnya orang menceritakan tentang Tuhannya orang lain? Itu kan Saya masuk punya akal. Sementara pertanyaan. Anda mengatakan Nggak usah Anda Tuhan sudah saya, nggak dipalsukan. usah Tuhan saya. Jangan Tuhan saya. Ya makanya, Bung, jelas itu Yesaya berbicara tentang 5. Tuhan kami. Bung, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha tinggi, maha suci. Oke? Tetapi Ya, benar. Tuhan semesta alam ternyata maha tinggi dan maha suci. Ya, Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Yesus atau membahas Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Bapa yang dalam kedudukannya ada di surga. Bapa dan Wa Yesus mathalul itu kan ladzina pada- kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wan nida. Semisal orang-orang kafir itu seperti hewan ternak, hanya mendengar suara tapi tidak paham apa isi dari suara tersebut. Ini Al-Quran sudah 1400 tahun silam, semakin hari semakin kinclong. Nanti kita ganti yang bicara Bang, nanti kita ganti yang bicara. Silakan. Sederhana, kenapa Anda harus mutar-mutar? Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas tentang Yesus, Tuhannya Kristen, atau ini membahas tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawaban Anda? Ini kitab Kristen Bang, nggak mungkin dia menyinggung tentang Tuhan. Dikenal Allah tuh nggak dikenal di Alkitab. Yuhadi'unallaha Itu fakta. walladzina amanu wa ma Kamu bilang kitab kami yakhda'una kan sudah illa dipalsukan. Terus kenapa anfusahum kamu wa kok ma dengan percaya yash'urun diri kitab kami fi menceritakan tentang qulubihim Tuhan? maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatimu ada penyakit. Kata Kau yang Al-Quran saya, sakit, Bang. di dalam Bagaimana hati mungkin orang kafir itu Tuhan yang ada kamu penyakit. sembah dibahas di Dan kitabnya karena orang, mereka di tidak kitab menggunakan kami. akal, kata Allah, Aku Tuhan alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi, semakin menambah penyakit itu. Kamu sakit bro. Yang saya tanya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas tentang Tuhannya Kristen yang bernama Yesus, atau ini membahas tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Coba sedikit jujur lah dalam berbicara mengenai keyakinan. Jujur, itu cara-cara lama Bang untuk menjatuhkan orang. Sedikit jujurlah, padahal kamu yang berbohong. Kitab Timotius ini saya bertanya, adalah, saya bertanya loh. Anda mengatakan bukan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gantianlah bicaranya, Bang. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Sekarang yang saya ceritakan kepada saudara, Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Pertanyaan saya, 1 Timotius 6 nomor 16 ini membahas Tuhannya Kristen yang bernama Yesus, atau membahas Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab, silakan. Iya, ini kamu mempermalukan dirimu sendiri. Kitab Timotius itu adalah surat, ini adalah surat yang dituliskan kepada Timotius oleh Paulus. Bagaimana mungkin orang-orang yang kamu tidak akui kerasulannya, kenabiannya Paulus, terus dia menuliskan tentang Tuhan yang ada wa makaru, sudah jelas lah, itu yang dituliskan adalah Tuhan yang dia percaya, yang khairul diakui. makirin. Orang-orang kafir membuat kemudian pakai nalar penyesatan. anak kecil saja lah, pakai nalar anak kecil. Lalu kemudian Ini orang aku Kristen. Allah membalas Nggak mungkin dia berbicara penyesatan mengagungkan Tuhannya tersebut. orang lain. Pakai nalar sederhana saja. Ini, jadi saya katakan kepada saudara, ini tidak lagi berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ini berbicara tentang hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk. Takluk ini adalah penipuan, bukan takluk di situ. Takluk dalam bahasa Yunani adalah popismenos. Sedangkan yang muncul di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu bukan itu. Yang muncul di sana adalah atanasia.
tidak tersentuh sedikit pun oleh kematian. Siapakah dia? Hakikat yang maha suci atau Yesus yang pernah menjadi mayat? Jawab. Dialah satu-satunya yang tidak pernah menjadi mayat. Pertama, itu Yesus atau Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan. Gantian lah. Silakan bicara. Nangisnya jangan Pertama, terlalu. saya mau katakan. Santai aja. Kalian ngeklaim bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Kenapa larinya ke situ ya, terima dulu teman-teman? narasi kalian sudah dipalsukan. Terus Kenapa lari ke bagaimana sana? mungkin kamu mencomot ayat kami? Woi kerja, woi kerja, woi mengatakan kerja, Tuhanmu ada di kerja, kitab kami. kerja, woi kerja. Astagfirullah. Kenapa larinya ke situ? Kamu bilang kitab kami dipalsukan. Terus kamu percaya kenapa di lari kitab ke kami ada situ? menuliskan Ini kita tentang tidak Tuhanmu. sedang membahas Itu nalar keautentikan sederhana kitab saja suci, dulu, enggak? nalar sederhana. Semakin Anda lari miring ke situ, semakin ketahuan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ini berbeda dengan sedang kami, kita Bang. uji Kami Tuhanmu. tidak pernah ngeklaim nabi kami Kita ataupun sedang Tuhan uji kami Tuhanmu. ada di kitabmu. Nggak pernah kami ngeklaim. Karena Bahkan Tuhan Isa pun, kami itu laisa kami silihi syai', tidak serupa dengan apapun. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka. Tuhan menurut Al-Quran tidak terlihat oleh manusia. Innama tunziru man ittaba dzikra wa hasyar rahmana bil ghaiba. Kami umat Islam hanya diberi perintah untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang tak terlihat. Tuhan tak terlihat oleh mata manusia. Di dalam 1 Timotius 1:6 nomor 16 ternyata ada pengakuan dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini berbicara mengenai Yesus, Tuhannya Karisteng, atau berbicara tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Jujurlah padaku. Dia selalu berseru mengatakan Bapa yang ada di walau surga. imanmu Jadi yang di Timotius ini yang dimaksud itu adalah Bapanya yang jujurlah di surga. padaku. Coba kan? Walau Itu kamu kau ketakutan, tertampar kamu minta jawaban. Ketika orang yang menjawabnya menurut kamu benar, kamu Jawab timpali dengan pertanyaan, suaramu. jangan nangis, jangan curhat, nangis? jangan jualan sayur kangkung di sini. Dia Kalau satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Pertanyaan saya, itu Yesus atau hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan. Ya, kamu sudah menjawab. Hakikatnya daripada tiga pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah. Itu Allah. Hakikatnya itu tidak akan bisa mati, tetapi firman menjadi manusia, kemanusiaannya itu yang bisa mati. Tapi dia bangkit. Dia menunjukkan bahwa di dalam kemanusiaannya ada keilahiannya, makanya dia bisa bangkit. Itulah yang menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus ada fazadahumullahu marada. Sekarang saya tanya, azabun alim. Tuhan yang kamu sembah, apakah itu Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel juga? Karena di dalam kitabmu itu banyak bercerita tentang orang-orang Israel. Sekarang saya tanya, Tuhan yang kamu sembah, apakah itu Tuhannya orang Israel juga? Silakan jawab. Yang saya sembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi yang tak terlihat oleh manusia. Apakah itu juga adalah Tuhannya Abraham? Saya tidak mau mengatakan itu juga Tuhannya Abraham. Yang pasti Tuhanku maha suci lagi maha tinggi. Lu mau apa? Oke. Kalau kamu mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, saya tidak mengatakan itu, Cahyo. Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan Tuhanku itu maha suci, maha tinggi. Kalau Tuhannya Nabi kamu Abraham bisa mampu menjawab kan karena kamu suci bingung. maha tinggi, berarti dia yang karena kamu bingung. menyamakan Tuhanku. Kamu sendiri menuliskan tentang nabi-nabi yang datang dari tanah Yahudi. Terus apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya denganmu? Kamu kan Kristen. Tuhanmu dari Yunani, Romawi. Apa hubungannya dengan Yahudi? Emang Yahudi? Alkitab menuliskan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang disembah sekarang Tuhan kenapa Allah Anda itu, tidak sanggup? Kenapa Anda tidak sanggup menunjukkan datanya bahwa 1 Timotius 6 nomor 16 itu adalah Yesus? Kenapa?
Kenapa Siapa Anda yang tidak bilang mengaku itu Yesus? Siapa yang bilang itu Yesus? Itu adalah Bapa yang di surga yang dimaksud. Subhanallah. Hakikatnya yang sebagai Allah itu. Kamu kalau tadi bernarasi kan saya dengar baik-baik. Sekarang Akbar. Ternyata ketika Anda sudah saya mengakui, menjawab, kan? coba Anda sudah kamu mengakui itu bersolawat, bukan coba. Yesus, kan? Bagaimana itu coba? Anda sudah mengakui itu bukan Yesus. Betul? Bagaimana? Anda sudah mengakui bahwa yang tak tersentuh oleh kematian, yang bersemayam yang dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu bukan Yesus, betul? Ya itu Bapa. Itu bukan Yesus. Ya itu Bapaknya dan dia itu bukan datang dari Yesus. Bapa. Itu bukan Itu Yesus. Bapa. Yohanes Itu bukan 8 ayat Yesus. 42. Dengar gantian Itu bukan Yesus. Yohanes 8 ayat 42 mengatakan Itu aku bukan keluar Yesus. dan datang dari Allah. Aku Oke, keluar itu bukan dan Yesus, datang kan? dari Allah. Itu Ya, bukan Yesus. Bapa. Ya itu Bapa. Bukan Yesus. Kemanusiaannya yang mati, kemanusiaan Yesus, tetapi Bapa. Enggak, saya tanya bukan kemanusiaan kebidatangan, bukan yang saya tanya ini itu bukan Yesus. Itu Bapa. Itu bukan Yesus. Iya, itu Bapa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu Tuhan Kristen sudah kita gugurkan, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Tepuk tangan semua yang dibawa. Takbir. Allah. Ya memang. Tuhanmu tinggal dua ya. Tuhanmu tinggal dua. Yang satu sudah keciduk bukan Tuhan. Oke, tinggal dua berarti. Yang mana yang kita akan bahas? Burung Hakikatnya adalah merpati. Allah satu, tiga pribadi, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sekarang yang mana yang pertanyaan kita mau saya, bahas lagi? Bang, Yang Yesus Bang, udah saya gugur. jujur ya, Saudara, belum ada saudara. satu pun muslim yang Yesus bisa menjawab. sudah gugur, tinggal dua. Siapa Tuhan yang kamu Tuhanku sembah? Apakah sama ada dengan Tuhan yang tiga. disembah oleh orang Yahudi? Jawab dulu Rupa-rupa itu. bentuknya. Ada manusia, ada roh dan ada burung-burung. Di depan Bang Suma matilah satu, Ini loh, tinggal dua. katanya Tinggal dua. kamu burung, dah. Saudara. Saya tanya, ini masih satu pertanyaan loh. Masih Saudara, ada beberapa saudara, pertanyaan, saudara. satu pertanyaan. Apakah Saudara, Tuhan yang kamu saudara. sembah itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel? Saudara dengarkan kamu baik-baik. bingung itu. Silakan lah, Tenangkan, kamu tenangkan berkoar-koar. dirimu, tenangkan Ambil dirimu. pikirkan jawabannya. Tenangkan dirimu. Apakah Bisa di Tuhan yang dulu kamu ini, sembah saudara. sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Jadikan aku Yahudi? moderator, Mak. Jadi akan Di aku mute dulu. moderator, Nah, Mak. dengarkan, saudara. Kamu punya Tuhan tiga, satu sudah gugur dari 1 Timotius 6 Tidak nomor ada, 16. Tuhan kami tidak ada tiga. Itu menurutmu. Tadi Yesus tidak masuk di sini kan? Allah punya Udah. tiga pribadi. Nah, Hakikatnya itu si Allah. pribadi pertama sudah gugur, oke? Enggak. Tidak bangkit, dia bangkit. Alkitab menuliskan dia bangkit. Dirimu. Alkitab menuliskan dia bangkit. Memang dia Tuhanmu pernah tiga mati, tapi dia pribadi. bangkit. Tuhanmu tiga pribadi. Pribadi satu udah keok, nggak bisa masuk Dia ke dalam bangkit. 1 Timotius 1 Dia 6 bangkit. nomor 16. Sekarang Dia nggak kita naik. Yang mana yang kamu pilih nih? Dengan Burung Nabi merpati Muhammad yang mau pernah dibahas bangkit. Dia lagi bangkit. atau Bapak? Yang mana yang Dia mau nggak dibahas? sama dengan nabimu yang nggak pernah bangkit. Dia bangkit. Jangan ke nabiku. Ini bukan berbicara mengenai nabi, ini berbicara mengenai Tuhan. Tuhanmu pribadinya yang adalah manusia dah gugur. Sekarang kita ambil Saya Bapak dulu, bertanya oke? dengan kamu sendiri juga dengan standar yang sama. Tiga Tuhan, pribadinya gugur satu, tinggal dua. Sekarang kita masuk Dia tentang Bapak. bangkit. Itu Alkitab Jangan usah dibahas menuliskan bangkit, dia ya. Bangkit itu banyak. Yang Jangan keluar dari kamu kubur itu memberi- banyak. Hei, yang keluar dari kubur itu Kamu banyak. memberi Ada informasi belantung, palsu. ada Dia vampir, ada zombie, banyak. Ada kuntilanak, banyak keluar dari kubur. Nanti itu sesi kedua. Kita berbicara, saudara. Kita sedang Dijawab. berbicara mengenai konsep Tuhan. Oke. Satu gugur, pribadinya yang satu gugur, Kita tinggal berbagi dua. waktu, silakan. Tinggal Kita dua, berbagi tinggal dua, waktu, tinggal dua. silakan. Diam, ya saya tinggal dua ya. Yesus gugur dia. Tinggal dua. Mari kita lihat yang kedua, Wahyu 5 nomor 6. Ini adalah Tuhan Bapa yang kau katakan, ya. Kita lihat apa yang tertuang di sana. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak kambing, anak domba, seperti telah digerek, disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Nah, ini cocok enggak dengan 1 Timotius 6 nomor 16? Aku melihat. Siapa yang melihat ini? Pengarang kitab Wahyu. Konon ceritanya namanya Markus atau alias Yohanes. Karena Markus Yohanes itu adalah oknum yang satu. Sekarang kita lihat 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan seorang pun tidak pernah melihat dia. Berarti yang kau sebut Bapa yang adalah roh
itu terlihat oleh pengarang wahyu. Gugur lagi. Mama, temanku kasihan, Tuhannya 3 pribadi, dua-duanya gugur di hadapan apologet Islam. Gimana dong? Tuhanmu dikatakan begini, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak kambing, domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 Roteos. Loh, kok Roteos yang adalah Bapak ini kok bisa dilihat? Berarti bisa nggak dia dilihat ini? Berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16, seorang pun tidak pernah melihat dia. Bapak dilihat. Gugur. Gugur. Tinggal 1 burung merpati. Bapak gugur. Yesus gugur. Burung merpati sekarang. Mari kita bahas Tuhan burung merpati. Ayo. Bisa kita bahas Tuhan burung merpati? Kalau Yesus Tuhan 100%, manusia 100%, berarti burung merpati Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Kamu ini cukup terkenal loh di kalangan Islam loh. Loh, kok jadi nangis ya? Jangan nangis. Gurunda. Ya, silakan. Sebentar. Kita sapa tamu dulu. Bekom, selamat siang Bekom. Kristen Islam. Bekom. Islam bang, Islam. Ada yang mau disampaikan, Bekom? Nggak ada bang, nggak ada. Iya, baik. Di bawah dulu ya, ya bang, ya. Saudaraku ya, biar kita naikkan oten ya. Makasih ya. Yuk, lanjut, guruku. Iya. Tadi yang Bapak, yang kamu sebut Bapak udah gugur. Sudah berapa menit kau bang? Saudara, yang Bapak gugur, Pak, Bang ya. Ternyata ada yang melihat. Di sini hadir hanya mau framing, bukan mau diskusi, bukan mau mengedukasi. Loh, yang Wahyu 5 nomor 6 itu siapa? Ya, saya jawab dulu. Ya, silakan. Kamu bertanya. Oke, silakan. Tenang, teman-teman semuanya tenang. Silakan minum kopi dan teh. Kita biarkan teman kita untuk berbohong sejenak. Saya jawab terkait dengan yang di Timotius tadi. Ini perkataan yang sama di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sama ya. Dia tidak terhampiri. Itu Bapa ya. Tapi anaklah yang kemudian mengeksegesis, menjelaskan. Silakan. Ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakan atau menjelaskan? Dia datang dari Bapa. Di Yohanes 8 menyatakan atau menjelaskan? Sama aja. Datang, keluar dan datang dari Allah. Keluar dan datang. Itu jadi menurutmu, jadi menurut saudara kotoran yang keluar dari Anda itu adalah Anda gitu? Itu. Bahaya ini. Anaknya yang tunggal, dialah yang mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, tubuh manusia. Itu sudah gugur. Itu sudah gugur tadi, udah gugur kemanusiaan, udah gugur. Tidak pribadi kemanusiaan sudah gugur. Pribadi yang roh bertanduk 7 bermata 7 sudah gugur. Tinggal 1 burung kemanusiaannya mati. Itulah buktinya bahwa karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Seperti itu loh bang. Kalau kamu mau tersesat terus silakan. Kalau memang kamu mau tersesat, yang penting saya sudah menyampaikan kebenarannya. Apa ini? Kamu kenapa curhat? Kok jadi nangis kayak gitu? Sedih kali ku dengar. Hah? Siapa yang sedih? Saya yang kasihan nengok kamu. Kamu cukup dikenal banyak loh di Komal. Bukan saudara. Tapi kualitasmu sama sekali tidak ada diskusi saja. Kamu tidak punya etika dalam berdiskusi. Ngerocok terus. Gak mau kasih waktu. Bukan Bung. Ayo sekarang saya kasih kamu 10 menit untuk bernarasi. Nanti kasih waktu saya 1 menit. Terima kasih. Baik. Yang pertama, Anda mengakui Kristen punya Tuhan 3 pribadi. Pribadi pertama, di situ jelas dikatakan dialah satu-satunya yang tidak tersentuh atanasia, tidak tersentuh oleh kematian. Yesus tersentuh, tidak terlihat oleh manusia. Yesus terlihat. Baginya lah hormat, Yesus tak dihormati. Kuasa yang kekal, Yesus tidak kuasa. Gugur dia, gugur. Pribadi pertama gugur. Pribadi kedua, di dalam Wahyu, karena Anda kan lihat di dalam Yohanes 4
nomor 24. Theos itu adalah roh. Oke? Theos yang Anda katakan Bapa itu adalah roh. Dan di dalam Wahyu 5 nomor 6, Theos yang adalah roh itu bertanduk 7 dan bermata 7 dilihat oleh pengarang di Pulau Patmos. Gugur. Satu kandidat lagi Tuhan Anda itu. Satu kandidat. Apa itu? Burung merpati. Kita lihat di dalam Lukas 3:22 atau Markus 1 nomor 10 atau Matius 3 nomor 16 sampai nomor 17, terang benderang dijelaskan bahwa roh Theos turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Berarti baik Lukas maupun Matius atau juga Markus melihat burung merpati. Dengan kata lain, gugur lagi Tuhan yang ketiga. Pribadi pertama manusia gugur, pribadi kedua roh gugur, pribadi ketiga burung merpati pun gugur. Lalu siapa Tuhanmu kalau tiga-tiga pribadi tadi itu adalah gugur? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Islam. Apa kata Allah? Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka orang-orang kafir tidaklah menyembah selain daripada Allah kecuali hanya menyembah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Tiga pribadi Tuhanmu dilalap oleh 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhanmu tidak lolos uji. Tuhanmu tidak lolos uji. Kalau Tuhanku lolos uji, 1 Timotius 6, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jelas itu, tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Laisa kamislihi syai', lam yalid wa lam yulad. Jelas itu. Jelas, Tuhan saya lolos. Tuhanmu tiga-tiganya tidak lolos. Yesus manusia, roh bertanduk 7 bermata 7 tidak lolos, burung merpati juga tidak lolos. Yang kamu sembah menurut kitab suci saya, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Kata Paulus Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk, yang digantung terkutuk. Al-Quran mengatakan itu adalah setan, yang Anda sembah adalah esensi atau hakikat atau makhluk terkutuk. Yesus gugur, Bapa juga gugur, Roh Kudus burung merpati pun gugur. Maka satu-satunya kandidat, wa iyad'una illa syaitan. Itu saudara. Silakan Anda membebaskan diri Anda dari belenggu syaitan. Lanjut. Oke, sekarang saya menang. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ya, bentar dulu Las, kita sapa dulu tamu ya, bentar sabar ya. Mr. Bin, selamat siang. Islam Kristen. Selamat siang. Ya, Islam Kristen, Bang. Pengikut Tuan Logika. Yang jelas Bang, Islam atau Kristen Bang? Pengikut Tuan Logika. Bang Juma mana pelaknatmu? Turun. Nggak jelas. Ya, mohon maaf untuk saudara-saudara Kristen, Islam, Muslim Bahaya. Coba dulu jangan dimulti ya. Kita siapkan untuk Oten satu lagi slotnya. Jangan dimulti dulu, saudara-saudara Muslim ya. Lanjut. Oke, baik. Ya, jadi tadi kalau Bang Juma katakan bahwa Yesus mati, itu keliru sekali lah. Kita saja ada hari libur nasional kita kok, hari kenaikan Yesus Kristus. Yang dulunya dikatakan hari
hari kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dulu katanya seperti itu. Dan Alkitab menuliskan dengan jelas pada Matius 28 ayat 6 bahwa Yesus bangkit. Saya bacakan ayat lengkapnya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ini malaikat yang berkata. Sama seperti yang telah dikatakannya, marilah lihat tempat ia berbaring. Jelas dia bangkit, dan yang mengatakan bangkit ini bukan orang lain. Ini penghuni surga, malaikat langsung yang mengatakannya. Kemudian diperiksa oleh para murid, memang tidak ada yang ditemukan itu, hanya kain kafannya. Jelas dia bangkit, dan dia menampakkan diri. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa dia bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan dimulai dari penampakan diri itulah para murid percaya semua omongannya. Sebelum dia mati pun mereka teringat semua perkataannya. Bahkan sebelum dia mati, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati tetapi dia akan bangkit. Disitulah awal mula kebangkitan iman Kristen. Karena mereka melihat sendiri orang-orang yang bersama dengan Yesus masa hidupnya. Dia benar-benar mati, perkataannya semua benar, tergenapi semua perkataannya. Karena itu, karena mereka melihat langsung, mereka punya keberanian, dan seluruh murid, hampir seluruh murid, hampir ya, enggak semua, mereka mati martir. Artinya mereka mati dengan kemuliaan. Coba bayangkan, Paulus yang tadinya dia adalah seorang Farisi. Dia secara ekonomi, dia sangat mapan loh, orang Farisi loh. Dia sangat mapan. Tetapi karena dia khawatir dengan hasutan-hasutan sesama orang Farisi, makanya dia berencana untuk membunuh semua para murid karena dianggap mereka ini adalah penyesat. Tetapi dengan kekayaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dia mau hidup menderita. Makanya dikatakan dia karena Kristus dia rela loh untuk dikatakan sebagai seorang penyesat, dikatakan dia sebagai orang yang bodoh. Bahkan dia juga mati dengan mengenaskan. Dia bukan mati sebagai seorang penjahat, dan Paulus tidak pernah menjadi seorang penjahat. Kalau penjahat itu dia mencuri. Kalau penjahat itu dia membunuh orang yang nggak bersalah. Tetapi Paulus, kalaupun dia mengajar-ngajar para murid, bahkan sampai membunuh, karena demi mempertahankan keyahudiannya, dan itu sah-sah saja di dalam hukum mereka. Semua penyesat itu untuk dibunuh. Tetapi pada akhirnya karena dia bertemu langsung dengan Yesus, dan dia mengalami mukjizat, dia tadinya buta, kemudian bisa melihat, maka dia pun juga menjadi penginjil. Dan dia diselamatkan. Coba, hidup Paulus bagaimana setelah dia menerima Yesus? Tidak ada hidupnya dalam kesenangan. Kalau seorang penipu, pembohong, tidak mungkin dia menderita seperti Paulus. Dia tidak ada kelimpahan harta ketika dia ngikut Yesus. Bahkan untuk makan saja dia sangat susah. Tapi dia tidak mau menjadi peminta-minta. Coba, laki-laki kalau memang dia perilakunya tidak baik, yang dikejar di dunia itu hanya ada 3. Harta, tahta, dan wanita. Baca Alkitab, tidak ada satupun yang dikejar oleh Paulus terkait dengan harta, tahta, dan wanita. Tidak ada tertulis sedikit pun. Bahkan dia mati mengenaskan, memuliakan. Bahkan dikatakannya, bagiku lebih baik dia mati di dalam Kristus. Suatu keuntungan katanya. Kalau dia mati dalam Kristus. Itu tertulis, coba bayangkan. Betapa bisa seperti itu imannya. Kalau bukan memang dia sudah merasakan langsung kehadiran daripada Yesus itu sendiri. Jadi saya simpulkan. Tunggu Bang, jadi saya mau menyimpulkan bahwa kalau dikatakan tadi, satu mati, kemanusiaannya Yesus sudah mati. Lah, Alkitab sendiri menuliskan dia bangkit. Kemudian Roh Kudus juga mati. Bang Zuma, supaya tambah ya kepintaranmu, kecerdasanmu, namanya roh itu tidak bisa mati. Makanya kalau tubuh kita sudah mati bagi Roh Kudus, makanya malaikat tidak akan bisa diselamatkan kalau mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Malaikat itu dalam bentuk, karena malaikat itu adalah roh. Jadi keliru Anda kalau mengatakan Roh Kudus juga sudah mati. Jadi satupun tidak ada pernyataan Anda tadi yang berdasar. Satupun tidak ada. Terima kasih. Oke, cukup. Ya, baik. Ya, makasih ya. Sebelum ditanggapi sama Gurunda, coba kita sapa dulu nih. Raka, selamat siang. Raka. Halo Raka, selamat siang. Siang Pak, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Islam, Kristen? Islam Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ada. Ya, coba sebentar Bang, silakan. Saya sedikit
ada pertanyaan kepada Bang Mutin ini, karena tadi yang disampaikan tadi itu kan Yesus bangkit yang hanya ditemukan. Abang Kristen atau Islam ini Bang bertanya sama Bang Zuma? Bukan Bang Zuma, Pak. Bertanya kepada Bang Otin ini, Otin. Iya, biarin Bang Zuma dulu untuk menanggapi Bang. Iya. Terima kasih Bang. Lanjut. Host mohon izin, selama diskusi ini berlanjut, kelihatannya nggak usah disampaikan yang lain dulu deh. Biarkan aja saudara kita naik duduk cantik di situ. Karena kalau disapa pun dia Kristen pasti disuruh diam juga. Nggak mungkin dia langsung dua-duanya ngomong. Kita selesaikan dulu satu pasien ini. Yang naik itu silakan, mau naik Islam, mau naik Kristen silakan aja. Ini dulu yang kita selesaikan. Ini kayaknya parah ini, penyakitnya ini sangat parah. Siap Gerunda, silakan. Kayaknya dia harus dikeramasi nanti lama-lama. Jadi gini saudara, yang kita bahas ini konsep ketuhanan, bukan konsep kerasulan, bukan. Ini berbicara mengenai ketuhanan. Yang Anda sebutkan tadi, Paulus baik, Paulus cantik, Paulus ini bla bla bla, itu sudah diterangkan Al-Qur'an. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Setan berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini adalah golongan yang kafir, golongan yang sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi saudara-saudaraku kafir di bumi ini. Itu kata Quran tuh. Jadi kalau ada kesesatan yang dilakukan oleh iblis, pasti dianggap kebaikan oleh pasukan-pasukannya. Masakan Anda mengatakan bahwa Paulus itu baik karena dia tidak kawin, karena dia tidak kaya? Apa itu? Itu sudah diterangkan Al-Quran. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi yang Anda terasa indah, oh dia tidak kawin, ya bisa jadi karena dia impoten atau dia suka sesama sejenisnya, bisa jadi. Bukan itu sebagai landasan. Oh dia tidak kaya, mungkin aja pada saat itu dimusuhi sama orang Yahudi, dan memang betul. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dia itu siapa sebenarnya? Masa mau kaya? Bagaimana mau kaya? Orang dimusuhi di Yerusalem, dia perantau kemana-mana, dia bergerilya kemana-mana, lautan semua dijelajahinya. Mana bisa kaya dia? Kecuali dia pengusaha minyak kayak saya, baru kaya. Jadi kita masuk ke dalam inti pembahasan. Anda mengatakan bahwasanya itu Yesus mati lalu bangkit. Loh, yang kita bahas di sini 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Yesus gugur, Anda datang. Iya memang Tuhan itu memang tidak tersentuh oleh maut. Tetapi apa Dek? Tuhan kami yang bernama Yesus itu Pak. Ya kenapa Dek? Pada hari ketiga keluar dari kubur. Waduh, muridnya di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah loh, yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, hantu. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan kau bawa-bawa itu, jangan kau permalukan dirimu. Akui saja, benar ya Bang Suma, ternyata Yesus tidak lolos ya, karena dia pernah mengalami kematian, dia dipelototin, dia dibunuh malah. Kedua, Bapak yang kami menganggap Bapak yang adalah Theos, yang adalah roh, ternyata pernah dilihat oleh penulis kitab Wahyu, gugur lagi dia. Yang ketiga, burung merpati. Ternyata Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak bisa dilihat. Burung merpati dilihat. Berarti tiga-tiganya Tuhanku bukan Tuhan ya Bang Suma? Ya iya. Jadi mana buktinya kalau yang kusembah itu bukan Tuhan? Ada nggak di dalam kitab saya? Jangan Al-Quran. Ada. Di mana itu? Matius 7 nomor 20. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang-orang Kristen yang menyembah tiga pribadi sekaligus, menyembah anak orang, menyembah roh, menyembah burung merpati, tiga-tiganya nih diusir oleh Yesus, dan Yesus berkata, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Percuma Tuhanmu tiga, percuma pribadinya tiga. Kenapa anda sekalian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 Tuhan? Lebih banyak, lebih bagus. Supaya kalau kalian mati tiga, hancur tiga, masih ada 17.
Bang Suma, kau sudah habiskan yang 3, masih ada 17. Kenapa enggak kayak gitu aja? Jangan tanggung-tanggung. Seperti orang yang menyembah dewa-dewa, dewa padi, dewa laut, dewa batu, dewa gunung, dewa pohon, dewa ini, dewa Mahabharata, segala-galanya. Ambil kayak gitu, jangan malu-malu. Ini 3-tiganya sudah gugur. Lu mau kemana sekarang? Tuhan yang mana lagi? Paling-paling kau akan mengatakan apa? Tuhan kami itu tadinya adalah Tuhannya Yahudi, Bang Suma. Offside. Jangan kau bawa Tuhannya orang Yahudi, karena orang Yahudi memiliki konsep yang sama dengan Islam. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Pencipta alam semesta ternyata hakikatnya adalah laisa kamislihi syai'. Tidak serupa manusia, tidak serupa roh bertanduk 7 bermata 7, tidak serupa dengan burung merpati. Gugur. Satu-satunya jalan sekarang ini buat kalian adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebelum diusir oleh Yesus. Ingat Bung, ingat. Hari ini Anda masih bisa memilih dan memilah masuk Islam atau di Kristen. Enggak, di Kristen aja, asik di Kristen, mati jamin masuk surga. Oke, juru selamatnya ada jelas. Ya udah, mati dalam keadaan Kristen, masih bisa memilih. Tapi begitu Anda masuk ke liang lahat, tak ada lagi pilihan. Ditanya, hei si Fulan, iya paman, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus? Mau bilang Yesus berbohong, mau bilang Nabi Muhammad berdusta, mau bilang Tuhan sendiri menipu. Jadi apa yang Anda harus katakan? Oh, saya menyembah Yesus, Pak, karena diajarin sama Paulus. Kok bisa kayak gitu? Paulus jumpa Yesus di mana? Ada makhluk keluar dari kubur, Pak, ketemu dengan Paulus di padang gurun ketika ke Damsyik. Apa katanya? Dia bilang begini, Pak, pergilah ke seluruh dunia, katanya, Pak, baptis. Siapa katanya? Siapa bilang gitu? Makhluk yang bernama Yesus. Loh, bukankah di dalam Bibelmu dikatakan Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus dan berkata akulah Mesias. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Kamu tidak baca itu? Baca, Pak. Tapi kenapa kamu masih menyembah dia? Padahal Yesus sudah menasihatkan. Karena yang masuk akal cuma Islam, Pak. Terus kenapa nggak masuk Islam waktu di dunia? Nonot saya takut dipotong, Pak. Ya sudah, kau tunggulah hari kiamat sampai datang. Kau di sini, kau ditemani oleh amalmu menyembah roh-roh setan. Kau tunggu sampai kiamat datang. Itulah yang terjadi, Bung. Mumpung masih ada kesempatan, ikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus itu? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, junjungan, guru, maran, rabam yang akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka melakukan kehendak Tuhannya Yahudi. Apa kehendak Tuhannya Yahudi? Kehendak Tuhannya Yahudi jelas. Mazmur 174, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kupersembahkan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa Indonesia. Tidak aku berikan kepada Kristen, tidak aku berikan kepada Islam, tidak aku berikan kepada Hindu, tidak aku berikan kepada Buddha, tidak aku berikan kepada ateis. Satu-satunya yang kuberikan hanya kepada Bani Yakub, perjanjian baruku. Yeremia 31 sampai nomor 33 jelas, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, Bani Batak, Bani Jawa, Bani Bali, Bani Makassar, Bani Bugis. Itu tidak ada perjanjian baru dengan mereka, melainkan Al-Quranul Karim. Silakan, Bung, Anda mau tetap di sini atau mau curhat lagi? Karena Tuhanmu 3-tiganya sudah gugur. Tapi udah dibasmi sama Paulus 1 Timotius 6 nomor 16. Saya kira begitu, silakan.
Tapi sedikit Bang Zuma, sedikit. Ada yang terlupakan, ada yang terlupakan tadi. Ketika Kristen ini ditanya sama malaikat nanti, siapa yang menyuruh engkau menuhankan Yesus? Pasti jawaban pertamanya, jadi begini, jadi begini. Ah, oh gitu. iya, Ya, begini. itu Betul. Silakan yang lain ya. Betul. Lanjut ditanggapi Las. Masih mau kau di sini? Hah? Oke. Masih mau Ya, kau datang masih esok? mau. Bang, kalau saya masuk ke komal Silakan. kalian, saya nggak pernah nih. Paling saya diturunkan kalau kalian sudah nggak sanggup jawab. Silakan, akan kami turunkan, silakan. Ya. Oke, saya mau menjawab pembahasannya masih itu. Jadi supaya semakin minta maaf bentar ya, 1 menit saja. Oke, sudah Bang. Iya. Cepat kali menitnya. Ya, maksudnya paling lambat. Biasa dia Bang semua, dia pendusta biasa. Jangan begitu Bang. Lanjut saudara, lanjut. Tenangkan Justru pikiranmu. kalian boleh berdusta dalam 3 Tenangkan hal. pikiranmu. Bicara dengan sesuai Kalian boleh fakta. berdusta dalam 3 hal. Itu ada pelan-pelan, tertulis, benar silakan. nggak? Silakan. Oke, ini masih membahas di 1 Timotius ya tadi ya, 1 Timotius ayat 16. Saya baca kembali ya. Karena itu saja, kita masih berkutat di sini saja. Ini biar jelas saya baca ayat sebelumnya saja, ayat 15. Yaitu, minta maaf ayat 14 dulu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu, saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya, ini ayat 16 yang sedang kita diskusikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, saya untuk terkait dengan ini saya tidak mau bernarasi panjang lagi karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ini berbicara tentang Bapa yang ada di surga. Jadi hakikatnya kan Allah. Ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang menjadi manusia ini kan Firman ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ini yang menjadi manusia. Jadi yang tidak terhampiri ini, kemuliaannya yang tidak pernah turun, itu adalah Bapa itu. Tetapi Firman itu, bagaimana supaya Bapa bisa menyatakan dirinya secara langsung, tidak lagi disampaikan oleh para nabi, dia langsung yang datang, sekaligus untuk misi penebusan dosa, maka dia menjadi manusia. Yang tidak terhampiri ini ya Bapa yang memang dari awal mulanya itu tetap ada di surga. Itu yang katanya tidak terhampiri itu. Kemudian tadi karena Abang juga sudah panjang lebar juga, sekarang saya juga mau bernarasi juga tentang ketuhanan Anda sendiri. Ini kan yang Anda bahas kan bagaimana konsep ketuhanan kami. 1 hakikat 3 pribadi. Sekarang saya mau bernarasi begini Bang. Kalau kami kan kami sudah jelaskan bahwa hakikatnya itu 1, yaitu Allah. Tetapi 3 pribadi, sama seperti kita. Manusia sekalipun hakikatnya manusia, di dalam kemanusiaan kita itu ada beberapa unsur, ada tubuh, roh, dan jiwa. Ini masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, sama-sama kuat dan sama-sama berkuasa di dalam kemanusiaan kita. Karena kalau satu saja lepas, maka ya kita tidak akan dikatakan manusia. Contohnya kalau tubuh kita yang hilang atau hancur, ya sudah selesai, maka kita tidak dikatakan manusia lagi, sudah dikatakan bangkai. Atau roh kita yang hilang kan kita juga dikatakan bangkai. Sia-sialah tubuh dan juga akal pikiran kita kan. Seperti itu juga Bapak. Jadi sekalipun firmannya 1 pribadi menjadi manusia, tetapi firman ini, ya dia kan hakikatnya kan ya Allah itu juga. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu jelas ya untuk iman dalam kekristenan. Sekarang, kemudian Allah yang disembah oleh orang Kristen, itu kan dibawakan, diperkenalkan oleh para murid. Melalui Yesus Kristus juga yang adalah Allah itu sendiri, kemudian diteruskan oleh para murid. Dan ini adalah orang-orang Yahudi. Kitab suci juga, Alkitab juga mengatakan bahwa, dan orang Kristen juga beriman bahwa Tuhan
ataupun Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau mau melihat rentetan sejarah, dari mana sih sejarah iman kekristenan ini sebelum ada Yesus? Tuhan yang mana dulu disembah? Kan banyak Tuhan ini ya yang disembah manusia di masa itu. Karena penyembah-penyembah berhala juga kan mereka kan menyatakan ini adalah Tuhan mereka kan. Tetapi Tuhan yang dari ribuan banyak ini ada di dunia ini yang mana yang disembah oleh orang Kristen? Kalau kita mau menarik benang merahnya, ini jelas kita menyembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Yahudi kemudian diteruskan oleh orang Yahudi juga para murid. Bahkan yang kami sembah pun, yang kami tuhankan, Yesus Kristus, itu juga orang Yahudi. Sekarang yang menjadi permasalahan bukan keimanan Kristennya. Kalau berbicara tentang konsep ketuhanannya, ataupun kalau kita mau melihat sejarah awalnya. Ini sekarang saya mau bertanya sama orang abang sekalian, terlebih Bang Zuma sebagai gurunda besar di tanah air ini. Saya mau bertanya, kitab kalian membahas dan kalian juga mengagungkan orang-orang yang datang dari Yahudi, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Daud, dan lainnya, Salomo. Kalian mengaku itu, dan yang mereka sembah, ya jelas ya, itu kan kalau dalam bahasa kami ya Allah, tapi kalau dalam bahasa aslinya, bahkan orang Yahudi sekalipun, mereka memberikan namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Dan mereka tidak bisa menyebutkan kata itu, nama Allah, nama Tuhannya itu, YHWH atau Yahweh dengan sembarangan. Makanya mereka menyebutnya dengan nama lain, Adonai, Elohim, dan lainnya. Tapi yang jelas yang mereka akui namanya itu adalah YHWH. Tetapi hukum Taurat, salah satu hukum Taurat mengatakan jangan sebut Tuhan Allah, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itulah dasarnya mereka nggak mau dan tidak berani. Mereka sangat menyucikan, sangat mengagungkan nama YHWH ini. Oke, sekarang kita tarik keimanan Muslim. Al-Quran datang, turun dan diterima oleh nabinya orang abang toh, diterima, kemudian disitulah mulai awal mula diperkenalkan dengan nama Allah ini. Sementara kalau mau melihat isinya, ini dia kan berbicara tentang para nabi yang ada di tanah Yahudi ataupun juga di tanah Israel yang mereka tahu namanya itu adalah YHWH, Yahweh. Tetapi yang tertulis di dalam kitab abang itu ada Allah kan, Allah kalau dalam penulisan dalam bahasa Indonesianya. Ini kan nggak sama. Tetapi kalau kita coba melihat sejarah, tapi ini perbaiki abang, saya bukan mau sok pintar ya, tapi ini saya pelajari loh, saya berupaya untuk belajar tentang berbagai keimanan dari berbagai keyakinan. Allah sebelum Islam ada, sudah duluan ada kekristenan. Bahkan sebelum kata kekristenan ada, sebelum ada iman kekristenan pun, kata Allah itu sudah ada di tengah-tengah bangsa Arab. Dan ini nama ditujukan kepada Sang Pencipta Allah. Itu yang saya baca dari Google. Kalau memang perlu datanya, saya nanti bisa on cam kasih tunjuk. Dan ada surat yang mendukung itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Ini isinya bahwa di dalam surah ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir ya yang disebutkan ini yang belum mengenal Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka juga sudah mengenal kata Allah terlebih dahulu. Mereka sudah mengenal terlebih dahulu. Jadi coba Bang Juma silakan cerdaskan saya. Baik. Kalau memang Anda berbicara tentang Nabi Abraham dan lainnya dari tanah Yahudi, nama Tuhan mereka itu adalah YHWH atau Yahweh. Sementara di dalam kitab abang kalian mengakuinya Allah, dan kata Allah sudah lebih ada disebutkan oleh orang-orang Arab Pagan. Arab Pagan ini kan para penyembah berhala ya, dan datanya itu ada, bisa saya buka di Google nantinya. Silakan Bang. Oke, baik, Masya Allah.
Ya, kepanjangan, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan Anda sabar untuk menunggu dan mendengarkan penjelasan saya. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Aku Allah tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia, utusanku ini, dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Itu yang pertama. Kemudian, kalau berbicara mengenai nama-nama Tuhan, ada Elohim, Elyon, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel. Itu semua merujuk kepada hakikat pencipta. Di dalam Al-Quran dikatakan, Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahada, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusrikun. Jelas itu. Jadi gelar-gelar Tuhan itu jelas ada. Apa yang diterangkan kemudian di kitabnya Yahudi, Yodhe, Fapejire, Bekadisem, Nisi, Rapase, Baot, Shalom, Shamma, Sikenu. Itu semua adalah gelar-gelar Asma'ul Husna yang ditujukan kepada pencipta langit dan bumi. Allah kemudian menerangkan, wahai nabiku, wa min qablihi kitab Musa imam wa rahmah. Wahai nabiku Muhammad, sebelum aku wahyukan Al-Quran kepadamu, aku telah mewahyukan sebuah kitab kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Wahaza kitab, dan Al-Quran ini musaddiqul lisanan Arabiyan liyunziral ladina zalamu. Dan Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu ini adalah kitab yang membenarkan kitab yang datang kepada Nabi Musa, yang datang terlebih dahulu sebelummu dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa busyara lil muhsinin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam bahasa Rasulnya, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Aku, wahai Nabiku Muhammad, pernah berfirman kepada Nabiku Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku firmankan, apa yang aku risalahkan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Apa kata Allah kemudian? Bahuzha bikuwah, perintahkan kepada kaummu juga untuk memperteguh imannya, memegang apa yang aku berikan kepadamu. Wa'mur, yang kuperintahkan, qaumaka ya khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasikun. Ajak kemudian kaummu Bani Israel untuk berpegang teguh kepada hukum dan risalah yang aku berikan kepadamu, wahai Nabi Musa. Jelas, Nabi Musa datang, Allah datang kepada Nabi Musa, lalu kemudian Allah datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyatakan kemudian kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Qul, wahai nabiku, kekasihku yang tercinta, katakan kepada manusia, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim. Wahai nabiku Muhammad, tiba masanya kamu berkata kepada seluruh umat manusia, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami berupa Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan anak keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan para nabi dari Allah Tuhan mereka.
Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para utusan tersebut, dan hanya kepada Allah wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa umat Islam menyembah Tuhan yang berbeda, itu keliru. Itu sangat keliru. Umat Islam menyembah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta alam semesta, yang datang kepada Abraham, Isa, Ismail, dan seterusnya. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Makanya ketika Anda mencari wujud atau keberadaan atau hakikat atau tampilan atau rupa atau wajah atau bentuk daripada Tuhannya para nabi, Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Sama seperti kami umat Islam, laisa kamitslihi syai'. Di awal tadi kita sudah menyatakan itu. Itu yang pertama. Poin kedua, ketika Anda mencoba untuk menarasikan tentang Yesus yang adalah Tuhan Anda nusul ke bumi, inilah kekeliruan Kristen. Yesus berkata atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Paulus setelah datang kepadanya makhluk mengaku Yesus, apa yang dikatakan? Baca Filipi 2, plototin di situ. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Paulus? Theos yang adalah Tuhan turun ke bumi, mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba, dan menjadi taat, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Jadi antara Tuhan yang datang kepada Yesus dan Tuhan yang datang kepada Paulus, itu adalah oknum hakikat yang berbeda. Pahami itu? Yesus berkata, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus berkata, Yesus menjadi manusia atas kehendak Yesus sendiri. Berbeda. Mari kita buktikan. Di mana bedanya? Kita lihat dalam Yohanes 8. Apa kata Yesus? Engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi manusia seorang pun. Jikalau aku pun menghakimi manusia, maka penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Tuhan yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa saksi dua adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 29. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berarti bukan Bapa yang menjadi Yesus, bukan pencipta langit dan bumi menjadi Yesus. Yesus mengatakan, aku jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ketika menjadi manusia, aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Berarti salah atau berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang mengambil rupa manusia. Sudah kukatakan, Yesus yang Anda sembah gugur, Theos yang datang berupa roh gugur, Roh Kudus yang berupa merpati pun gugur. Anda mencoba menarasikan lari, kemudian Anda menarasikan Yesus memang mati Cahayu, tetapi itu kan bukan ketuhanannya, itu kemanusiaannya. Lalu apa yang Anda jadikan sandaran? Dia adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Oh no. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia, bukan aku sendiri yang datang menjadi manusia, bukan aku Tuhan yang datang menjadi manusia, bukan aku Bapa yang jadi manusia, bukan Elohim yang menjadi manusia, tetapi aku menjadi manusia karena aku dicipta oleh Bapa yang ada di langit. Ente mau lari kemana? Paling-paling Anda akan mengatakan, kalau begitu Yesus ternyata nggak bisa dituhankan. Ya memang nggak bisa. Jadi solusinya apa Bang Suba? Solusinya ya kau tuhankanlah Yesus yang datang kepada Paulus itu. Dialah awal, akulah Alfa, akulah Omega. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak manusia yang datang kepada Bani Israel, Cahayu. Itu makhluk lain yang kau sembah,
yang dibawa oleh Belanda, yang dibawa oleh Portugis masuk ke Nusantara, itu bukan anak Maria, tapi Yesus lain. Yesus, anak Maria telah menubuatkan itu. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus ditanya, Paulus, sini dulu. Apa paman? Kau duduk. Iya paman. Sebatang dulu. Nah, Isap, aku mau tanya samamu. Kamu kedatangan Yesus? Iya paman. Manusia atau bukan? Bukan paman. Lalu siapa? Yesus. Ya bukan manusia. Iya. Ada Yesus yang bukan manusia? Iya. Kapan itu terjadi? Anaknya orang kok anggap bukan manusia? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia datang ke atas dunia ini kepada seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat, dialah antikristus, dialah dajjal itu. Saya ulang, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah planos, penyesat, pembohong, penipu, iblis? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu, dialah antikristus itu. Tanya Paulus, Paulus sini, Yesus datang? Yes. Datang samamu? Iya. Sebagai manusia atau bukan? Bukan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Wow. Bukan manusia yang menyatakan Injil kepadaku. Wow. Tetapi atas pernyataan Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Kristus, ngaku Mesias. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Kena dia. Mana pengikutnya yang banyak itu? Karisteng in the gang. Saya kira begitu, Bung. Renungkan apa yang saya sampaikan. Silakan Anda telaah diri Anda. Hari Minggu Anda ke gereja menyembah sosok bernama Yesus. Siapa yang ngajarin? Makan babi siapa yang ngajarin? Tidak bersunat siapa yang ngajarin? Mengutuk hukum Taurat siapa yang ngajarin? Mengganti Tuhan yang Maha Suci dengan manusia siapa yang ngajarin? Renungkan, pikirkan. Jangan ego. Kasihan jasadmu, kasihan rohanimu. Begitu kamu mati, neraka jahanam kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu. Al-Quran datang sebagai penerang, sebagai penjelas agar orang-orang yang berfikir meninggalkan kekufuran menuju kepada menjadi orang yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Silakan. Jadi menurut saya pertanyaan saya tadi belum mengena, belum ada Bang jawab tadi. Makanya saya berpikir nih, aduh, ini saya sudah beberapa kali diskusi dengan Abang. Ini Bang Zuma ini yang levelnya sudah tingkat nasional ini, bahkan sedikit lagi mau mendunia. Tapi satu pertanyaan saja dari dulu sampai sekarang belum bisa dijawab-jawab. Tapi saya mau tanggapi dulu Bang ya. Saya mau tanggapi terkait dengan Yesus bukan menjadi hakim. Itu tadi narasi Abang. Sehingga Bang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Karena Yesus sendiri yang mengatakan. Iya memang ada tertulis. Ada tertulis bahwa aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya. Nats ini penjelasannya itu adalah dia datang ke dunia ini, firman itu Allah yang datang dalam rupa manusia melalui rahim seorang manusia. Memang dia bukan datang untuk menghakimi. Kita kan tahu kan kalau menghakimi, kamu berdosa ya, kamu masuk neraka. Kamu berdosa ya, kamu juga masuk neraka. Memang dia bukan datang untuk seperti itu, tetapi dia ingin datang untuk menyampaikan kebenaran itu. Dia datang untuk menyampaikan hukum kasih itu, supaya manusia jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, supaya kembali ke jalannya Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus.
Dengan cara itulah maka manusia akan selamat untuk masuk ke surga nanti. Memang itu tujuannya. Tetapi di Matius 19 ayat 28 ini dia datang untuk, dia nanti akan menghakimi. Ini sebagai ciri dia bahwa dia salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka. Ini perkataan Yesus langsung ya, bukan murid yang mengatakan. Saya baca. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Artinya apa? Pada nats yang tadi memang betul bahwa itu bukan berarti Tuhan mau datang untuk menghakimi dunia. Memang tidak. Dia datang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyelamatkan manusia. Karena melalui hidup benarlah manusia dapat masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia datang, dia kembali kepada kemuliaannya, dia mendapatkan kuasa untuk menghakimi seluruh manusia nantinya. Seluruh manusia ini yang dikatakan itu adalah untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bayangkan, ke-12 suku Israel saja pun dia diberikan kuasa nanti untuk menghakimi. Setelah, tadi kan di awal kalimat itu kan, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Iya, di Wahyu, itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada bumi yang baru, atau Yerusalem baru. Disitulah nanti orang-orang benar akan hidup kembali setelah kedatangan Yesus Kristus. Jadi setelah penciptaan kembali, jadi setelah langit dan bumi yang baru nanti dimurnikan kembali, yang disebut dengan Yerusalem baru, disitulah nanti akan tinggal orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kemudian dari segitu panjangnya tadi Bang Zuma bernarasi, begini loh Bang, saya nggak tahu apakah Abang memang tidak mampu menjawab atau keliru dengan pertanyaan saya. Begini Bang, saya tadi kan sudah katakan, iman kekristenan ini kiblatnya kan dari tanah Israel. Kebenarannya memang seperti itu. Yang kami sembah itu, Tuhan yang kami sembah, itulah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian dinubuatkan oleh para nabi, nanti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu, dia akan datang menjadi manusia. Firman-Nya, salah satu pribadinya, yang disebut dengan Yesus, yang menjadi permasalahan. Sebentar lah, gini aja, karena kamu bilang tadi Bang Zuma tidak menjawab, kita langsung aja sesi tanya jawab TikTokan aja. Silakan tanya, biar langsung dijawab sama Bang Zuma. Silakan, biar jangan kelamaan. Yuk, lanjut. Iya, jadi yang tadi saya tanyakan itu memang harus dijelaskan dulu Bang dari awal. Keimanan Kristen itu kan memang jelas ya, datang dari tanah Yahudi, dari tanah Israel. Allah yang mereka sembah, itulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga berbicara kan tentang nabi mereka. Rentetannya itu mulai dari Adam dan Hawa sampai yang terakhir. Langsung aja ke poinnya untuk bertanya. Tadi Anda bilang kan Bang Zuma nggak sanggup menjawab. Langsung aja ke poinnya biar ditanggapi langsung sama Gurunda. Lanjut. Oke, jadi maksud saya kan ini jelas. Sekarang saya mau kembali kepada keimanan orang abang sekalian yang diperkenalkan atau yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah. Sementara di dalam Al-Quran itu kan diceritakan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya percaya atau ikut mempelajari kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, dan lainnya. Jadi kalau abang baca pun juga Injil, Taurat, dan lainnya itu